Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meika Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Penentuan kadar protein secara Lowry. Mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Metode Lowry dikembangkan pada tahun 1951 dengan menggunakan reagen pendeteksi Volin Kiosel 2. Reagen ini biasanya digunakan untuk mendeteksi gugus-gugus fenolik. Dalam keadaan basah, ion tembaga divalen Cu2+ dengan ikatan peptida yang mereduksi Cu2+ menjadi tembaga monovalen Cu+. Dalam analisis protein, reagen Volin Kiosel 2 dapat mendeteksi residu oksidasi, di mana gugus fenolik tirosin akan mereduksi fosfotungstat dan fosmolibdat yang terdapat pada reagen tersebut menjadi tungsten dan molibden yang berwarna biru. Alat yang digunakan yang pertama, rak dan tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, beker gelas, pipet volum, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan: tembaga sulfat, natrium hidroksida, natrium karbonat, natrium kalium tartarat, larutan BSA, reagen Volin, dan Aquades. Pada tabung 1 untuk larutan standar BSA sebanyak 0 mili. Pada tabung 2 masukkan larutan standar BSA sebanyak 0,2 mili. Pada tabung 3 masukkan larutan standar BSA sebanyak 0,4 mili. Pada tabung 4 masukkan larutan standar BSA sebanyak 0,6 mili. Pada tabung 5 masukkan larutan standar BSA sebanyak 0,8 mili. Pada tabung 6 masukkan larutan standar BSA sebanyak 1 mili. Pada tabung 1, tambahkan Aquades sebanyak 1 mili. Pada tabung 2, tambahkan Aquades sebanyak 0,8 mili. Pada tabung 3, tambahkan Aquades sebanyak 0,6 mili. Pada tabung 4, tambahkan Aquades sebanyak 0,4 mili. Pada tabung 5, tambahkan Aquades sebanyak 0,2 mili. Pada tabung 6, Aquades 0 mili. Pada tabung 1, tambahkan larutan C sebanyak 5 mili. Pada tabung 2, tambahkan larutan C sebanyak 5 mili. Pada tabung 3, tambahkan larutan C sebanyak 5 mili. Pada tabung 4, tambahkan larutan C sebanyak 5 mili. Pada tabung 5, tambahkan larutan C sebanyak 5 mili. Pada tabung 6, tambahkan larutan C sebanyak 5 mili. Pada tabung 1, tambahkan reagen Volin sebanyak 0,5 mili.
Pada tabung 2, tambahkan reagen Volin sebanyak 0,5 mili. Pada tabung 3, tambahkan reagen Volin sebanyak 0,5 mili. Pada tabung 4, tambahkan reagen Volin sebanyak 0,5 mili. Pada tabung 5, tambahkan reagen Volin sebanyak 0,5 mili. Pada tabung 6, tambahkan reagen Volin sebanyak 0,5 mili. Berikut adalah tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, tabung keempat, tabung kelima, dan tabung keenam. Masing-masing diamkan selama 30 menit pada suhu kamar. Masukkan larutan pada tabung 1 ke dalam kupet. Kemudian pada tabung 1 yaitu sebagai belangko, absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0. Masukkan larutan pada tabung 2 ke dalam kupet. Absorbansi pada tabung 2 pada panjang gelombang 660 nanometer dan hasil absorbannya adalah 0,112. Kemudian pada tabung 1 yaitu sebagai belangko, absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0. Masukkan larutan pada tabung 3 ke dalam kupet. Absorbansi larutan 3 pada 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0,145. Kemudian pada tabung 1 yaitu sebagai belangko, absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0. Masukkan larutan pada tabung 4 ke dalam kupet. Absorbansi larutan 4 pada 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0,270. Kemudian pada tabung 1 yaitu sebagai belangko, absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0. Masukkan larutan pada tabung 5 ke dalam kupet. Absorbansi larutan 5 pada 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0,317. Kemudian pada tabung 1 yaitu sebagai belangko, absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0. Masukkan larutan pada tabung 6 ke dalam kupet. Absorbansi larutan 6 pada 660 nanometer dan hasil absorbansinya adalah 0,396. Berikut tabel data hasil pengamatan. Berikut adalah perhitungan dari slope dan intercept, di mana didapatkan persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 0,0016 dikali X ditambah 0,0124. Berikut ini adalah tabel perhitungan konsentrasi versus absorban. Ini adalah kurva standar konsentrasi versus absorban yang didapatkan. Pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan percobaan yaitu untuk menetapkan kadar protein dengan uji Lowry. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Biuret dengan tujuan untuk menentukan kadar protein pada suatu sampel dengan menggunakan reagen Volin. Reagen ini berfungsi untuk menunjukkan adanya reaksi oksidasi yang terjadi pada larutan sampel, dan terdapat dua reaksi di dalamnya. Yang pertama, kompleks CO2 protein akan terbentuk yang dalam suasana alkali CO2 akan tereduksi menjadi CU1. Ion Cu+ kemudian akan mereduksi reagen Volin, kompleks fosfomolibdat fosfotungstat
sehingga menghasilkan heteropoli molybdenum blue akibat adanya reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino terkatalis Cu yang memberikan warna biru intensif yang dapat dideteksi secara kalorimetri. Asam amino yang dimaksud yaitu berupa asam amino triptofan dan tirosin sehingga dapat menghasilkan warna biru yang intensif. Berikut mekanisme reaksi metode Lowry untuk estimasi protein. Berikut adalah hasil perhitungan dari protein B di mana didapatkan hasilnya sebesar 98,5 mikrogram per mililiter. Kesimpulan. 1. Metode Lowry bertujuan untuk menentukan kadar protein dengan menggunakan reagen Vollenhoek-Kettle. 2. Hasil yang didapat untuk konsentrasi BSA 0 mikrogram per mililiter, 50 mikrogram per mililiter, 100 mikrogram per mililiter, 150 mikrogram per mililiter, 200 mikrogram per mililiter, dan 250 mikrogram per mililiter. Nilai absorbansinya adalah 0, 0,122, 0,145, 0,270, 0,317, dan 0,396. 3. Konsentrasi sampel protein adalah sebesar 98,5 mikrogram per mililiter. 4. Semakin besar konsentrasi BSA, maka akan semakin besar absorbansi yang diperoleh. Demikianlah dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.